Selamat sore Ibu dan kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Septiana Gracila Dede, mahasiswa semester 1 dari kelas Farmasi A. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang reaksi identifikasi kation dan anion. Selamat menyaksikan. Yang pertama, teori. Dalam kimia analisis kuantitatif dikenal suatu cara untuk menentukan ion atau kation anion, tentu dengan menggunakan reaksi selektif dan spesifik. Reaksi selektif adalah reaksi yang memberikan reaksi tertentu untuk satu jenis kation atau anion tertentu. Dengan menggunakan reaksi-reaksi ini, maka akan terlihat adanya perubahan kimia yang terjadi. Misalnya terbentuk endapan, terjadinya perubahan warna, bau, dan timbulnya gas. Analisa kuantitatif menggunakan dua macam uji, reaksi kering dan reaksi basah. Reaksi kering dapat diterapkan untuk zat-zat padat dan reaksi basah untuk zat dalam larutan. Reaksi kering ialah sejumlah uji yang berguna dapat dilakukan dalam keadaan kering, yakni tanpa melarutkan. Contohnya petunjuk untuk operasi semacam pemanasan, uji pipa tiup, uji nyala, uji mekanik, uji manik. Reaksi basah ialah uji yang dibuat dengan zat-zat dalam larutan. Suatu reaksi diketahui berlangsung dengan berbentuknya endapan, dengan pembentukan gas, dengan perubahan warna. Mayoritas reaksi analisis kuantitatif dilakukan dengan cara basah. Metode dalam melakukan analisis kuantitatif ini dilakukan secara konversional, yaitu memakai cara visual yang berdasarkan kelarutan. Penguji kelarutan dilakukan pertama-tama dengan mengelompokkan ion-ion yang mempunyai kemiripan sifat. Pengelompokan dilakukan dengan bentuk pengendapan di mana penambahan reaksi tertentu mampu mengendapkan sekelompok ion-ion. Cara ini menghasilkan 6 kelompok yang namanya disesuaikan dengan reaksi pengendapan yang digunakan untuk mengendapkan kelompok ion tersebut. Kelompok ion-ion tersebut adalah golongan klorida 1, golongan sulfit 2, golongan hidroksida 3, golongan sulfit 4, golongan karbonat 5, dan golongan sisa 6. Dalam metode analisis kuantitatif ini, kita menggunakan beberapa reaksi, di antaranya reaksi golongan dan reaksi spesifik. Kedua reaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis anion dan kation. Yang kedua, alat dan bahan. Alat yang digunakan: A. Gegep, B. Gelas arloji, C. Gelas kimia, D. Indikator pH, E. Pipet tetes, F. Pembakar spiritus, G. Rak tabung, H. Tabung reaksi. Bahan: A. Aquades, B. AgNO3, C. CaCl2, D. HCl, E. HNO3, F. NH4NO3, G. KNO, H. BaSO4, I. BaSO4, J. CuSO4, K. KMNO4, I. KCl. Yang ketiga, prosedur kerja. 1. Kation. A. Golongan 1 Ag+. 1. AgNO3 perak nitrat masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan HCl. Yang kedua, AgNO3 masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NaOH. Ketiga, AgNO3 masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NH3. Keempat, AgNO3 masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan K2CR2O7. Yang kelima, AgNO3 masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan K. B. Golongan 2 C12. 1 C SO4
CuSO4 masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan Kl. C. Golongan 3 Fe3+. 1. FeCl3 besi 3 klorida masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NaOH. Yang kedua, FeCl3 masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan K2FeCN6. D. Golongan 4 Ca2+, 1 CaCl2 kalsium klorida masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan K3FeCN6. Kedua, CaCl2 masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan K2Cr2. D. Gelombang 5. 1. MgCl2 magnesium klorida masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan NaOH. Yang kedua, anion. A. NaCl natrium klorida masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan AgNO3. B. Kl kalsium iodida masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan AgNO3. D. K3FeCN6 kalsium ferricyanida masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan AgNO3. E. K3FeCN6 masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan CuSO4. F. Na2S2 O2 natrium tiosulfat masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan H2SO4. Na2S2 O3 masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan AgNO3. H. Na2S2 O3 masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan CuSO4. Na2S2 O3 masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan S2. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Kimia analisis secara garis besar dibagi dalam dua bidang yang disebut analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif membahas identifikasi zat-zat. Urusannya adalah unsur atau senyawa apa yang terdapat dalam suatu sampel atau contoh. Pada pokoknya tujuan berurusan dengan penetapan banyak suatu zat tertentu yang ada dalam sampel atau contoh. Analisa kuantitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Analisa kuantitatif merupakan salah satu cara yang efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ion dalam larutan. Dalam metode analisa kuantitatif, kita menggunakan beberapa reaksi, diantaranya reaksi golongan dan reaksi spesifik. Kedua reaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis kation atau anion suatu larutan. Golongan yang dipakai untuk klarifikasi kation yang paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klarifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan reagensi ini dengan membentuk endapan atau tidak. Sedangkan metode yang digunakan dalam anion tidak sistematik kation. Namun skema yang digunakan bukanlah skema yang kaku, karena anion termasuk yang lebih dari satu golongan. Di dalam kation ada beberapa golongan yang memiliki ciri khas tertentu. Di antaranya, 1. Golongan 1 kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. Ion golongan ini adalah Bb, Ag, dan Hg. Golongan 2, kation golongan ini bereaksi dengan asam klorida tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Ion golongan ini adalah Hg, Bi, Cu, Cd, As, Sb, dan Sn.
Golongan 3. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer maupun dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniakal. Kation golongan ini CO, Fe, Al, Cr, Co, Mn, dan Zn. Golongan 4. Kation golongan ini bereaksi dengan golongan 1, 2, 3. Kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Ion golongan ini adalah Ba, Ca, dan Sr. Golongan 5. Kation yang umum yang tidak bereaksi dengan regensi golongan sebelumnya merupakan golongan kation yang terakhir. Kation golongan ini merupakan Mg, K, NH14. Metode untuk mendeteksi anion memang tidak sistematik seperti yang digunakan untuk kation. Namun skema klarifikasi pada anion bukanlah skema yang kaku karena beberapa anion termasuk dalam lebih dari satu golongan. Sedangkan untuk anion dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, diantaranya A. Anion sederhana seperti O2F- atau Cn-. B. Anion oxodiskret seperti NO3- atau SO4-2-. C. Anion polimer okso seperti silikat, borat, atau fosfat terkondensasi. D. Anion kompleks halid seperti TaF6 dan kompleks anion yang mengandung anion berbasa banyak seperti oksalat. Reaksi dalam anion ini akan dipelajari secara sistematik untuk mempermudah reaksi dalam asam-asam organik tertentu dikelompokkan bersama-sama. Ini meliputi asetat, format, oksalat, sitrat, salisilat, benzoat, dan saksinat. Analisis kuantitatif menggunakan dua macam uji, yaitu reaksi kering dan reaksi basah. Reaksi kering dapat digunakan pada zat padat dan reaksi basah untuk zat larutan. Kebanyakan reaksi kering yang diuraikan digunakan untuk analisis semi-mikro dengan hanya modifikasi kecil. Metode untuk mendeteksi anion memang tidak sistematik seperti yang digunakan untuk kation. Namun skema klarifikasi pada anion bukanlah skema yang kaku karena beberapa anion termasuk dalam lebih dari satu golongan. Menentukan adanya kation dan anion dalam suatu analit, baik yang terdiri dari zat tunggal atau zat majemuk, lebih dari satu kation dan anion, memerlukan sistematik tertentu. Apabila analit berupa larutan dapat berlangsung dianalisis, tetapi apabila beberapa zat padat atau campuran padat dan cair, perlu dicari pelarut yang sesuai. Analisis kation dalam tiap-tiap golongan dilakukan sesuai langkah-langkah tertentu, sehingga masing-masing kation akhirnya dapat identifikasi. Uji kelarutan berbagai macam sampel garam dalam air dapat diperkirakan jenis anion yang mungkin terdapat dalam sampel.